Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas salah satu unsur tata letak, yaitu ilustrasi. Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Fungsi ilustrasi yang pertama, untuk menarik perhatian orang. Misalnya saja, desain kemasan dibuat menarik dengan berbagai warna dan gambar, sehingga diharapkan dapat memunculkan minat seseorang untuk membeli produk tersebut, entah karena penasaran atau tergoda untuk mencoba produk tersebut hanya karena melihat kemasannya. Fungsi yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contohnya dapat kita lihat pada kemasan mie instan. Pada bagian tata cara memasak, terdapat teks yang menjelaskan langkah-langkah memasak mie instan yang disertai dengan gambar ilustrasi, sehingga konsumen dapat memahaminya dengan lebih jelas. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Kadangkala ada peristiwa yang tidak bisa diabadikan dengan kamera, misalnya kehidupan manusia purba atau kronologi kecelakaan. Ilustrasi berperan untuk memvisualisasikan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah membayangkan dan memahaminya. Fungsi selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Beberapa cerpen, khususnya cerpen untuk anak-anak, biasanya menyertakan gambar ilustrasi, supaya hanya dengan melihat gambar tersebut, pembaca secara sekilas dapat mengetahui gambaran singkat tentang apa isi cerpen tersebut. Fungsi terakhir, yakni sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Perwajahan disebut juga dengan sampul buku atau cover. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai keindahan pada perwajahan intinya untuk menarik minat pembaca dan juga menjelaskan secara singkat tema dari buku tersebut. Ragam gambar ilustrasi. Komik. Asal kata komik adalah komik dari bahasa Inggris yang artinya jenaka atau lucu. Dalam penyajian komik, yaitu menggunakan rangkaian gambar yang mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengandung sebuah cerita, atau yang sering disebut comic strip. Ilustrasi karya sastra. Dengan menggunakan ilustrasi, maka berbagai jenis cerita pendek maupun cerita bergambar akan menjadi menarik. Selain itu, hanya dengan sekali melihat, pembaca dapat mengetahui secara singkat apa isi dari karya sastra tersebut. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah maupun buku. Gambar pada cover mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Vignette, yakni gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis memiliki arti bahwa gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya, baik anatomi maupun proporsi yang dibuat sama sesuai dengan objek yang dilukis atau digambar. Karikatur. Karikatur memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk atau deformasi. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Kartun, yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Berikut ini yang biasanya dijadikan objek pada gambar ilustrasi. Yang pertama manusia, kemudian hewan, benda, wajah atau close up, suasana, dan juga motif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar objek ilustrasi. Yang pertama pada gambar manusia harus memperhatikan proporsi.
Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selain proporsi, perlu memperhatikan juga anatomi, yakni kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Dalam menggambar binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Untuk menggambar tumbuhan, ada dua jenis cara. Yang pertama adalah dengan secara sederhana, yakni tumbuhan tidak digambarkan secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Kemudian, tumbuhan digambar secara lengkap, yakni tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Sekian untuk materi kali ini, sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.